Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Kali ini edisi sebagai warga negara ya, sebagai warga negara, dan saya adalah Ganjar ya. Jadi supaya jelas dulu ya. Saya adalah dulu jadi anggota, tapi sekarang ya simpatisan lah kalau sekarang, karena saya kan jadi hamba Tuhan ya. PDI sejak tahun 82 ya, mengalami dicekal-cekal. Oh iya, saya mengalami. Saya lulus SMA, mau masuk ke universitas harus ada surat keterangan berkelakuan baik. Tidak dikasih oleh Polsek karena saya ditandai sebagai pengikut PDI waktu itu. Yaitu masa lalu lah. Di era habis reformasi itu 98 ya. Saya adalah mencipta lagu untuk album PDI ya, beredar di lokal lah, daerah saya sini, daerah Bogor ya, sampai ke Cianjur gitu ya. Di ini juga dicekal-cekal juga gitu ya. Waktu kampanye ada penumpang ya. Belakangan saya bersih-bersih mobil, di mobil saya ada peluru peluru jatuh. Oh, berarti yang ngikut tadi itu berarti polisi semua itu. Saya kan kampanye pakai mobil dulu ya. Kebetulan mobil saya merah. Jadi waktu itu ya masih dipersulit begitu. Ada yang nebeng 4-5 orang di mobil saya ya, hidup mega gitu. Nggak taunya itu polisi semua pakai baju merah. Lah pas saya pulang bersih mobil, ada 2 peluru jatuh di jok. Bapak Ibu Saudara, jadi saya akan ngomong tentang ini ya, mahkamah keluarga. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study, satu-satunya yang bikin lagu mahkamah keluarga. Sudah saya launch di YouTube, saya launch juga di TikTok, saya share juga di Facebook. Mahkamah keluarga. Bapak, emak, anak, paman yang jadi aktornya. Keputusannya bisa diatur. Tidak peduli rakyatnya muak. Yang penting berkuasa ya. Yang penting berkuasa. Yang penting dinasti ya. Rakyat muak, tidak peduli rakyat muak, biarkan saja ya. Peduli amat, nah begitulah. Saya kali ini akan membuat judul yang sama, Mahkamah Keluarga. Ya, di luar juga sudah pada itu malah foto dari gedung mahkamah itu diedit, Mahkamah Keluarga gitu sekarang ya, seperti itu. Tapi satu-satunya yang membuat lagu cuman saya. Lagu judulnya Mahkamah Keluarga. Bapak Ibu Saudara, ini kenapa terjadi Mahkamah Keluarga? Lalu saya coba dengerin dari versi sebelah. Katanya ini sakit hati emak-emak katanya. Ya, Bapak Ibu, untuk masuk di dalam partai itu semua sama. Cuman PDIP ini punya istilah yang namanya petugas partai. Di tempat lain juga sama. Bahkan maaf ya, para orang yang dari partai ini khusus korupsi untuk setor ke partai, betul apa betul? Tapi dia nggak memakai istilah petugas partai, enggak. Tapi ya tetap tunduk sama ketuanya.
Di PDI Perjuangan ada istilah petugas partai. Siapapun, termasuk Ibu Mega sendiri juga petugas partai. Mau ditempatkan di mana? Kalau soal soal hak prerogatif sebenarnya juga hampir semua sama. Semua partai ya begitu ya loh. Ini partai PDIP ya dari keluarga Bu Mega. Nanti partai lain juga dari keluarga dia juga ya loh. Partainya dia ya kalau tidak dari orangnya ya dari kelompok yang se itulah ya, segrup sama mereka. Ya ini kan partai, bukan negara. Yang kalau negara nggak boleh. Kalau partai sih boleh ya toh. Partai itu mau mau didirikan partai saya misalnya, ya nanti saya, anak saya, cucu saya nggak apa-apa. Kalau untuk partai ya, tapi kalau untuk negara memang nggak boleh. Katanya dendam atau sakit hati emak-emak karena anaknya merasa di apalah oleh partai gitu ya. Padahal semua orang tahu ya. Ini si anak ini ya. Waktu mau jadi wali kota juga mohon-mohon kepada ketua umum. Semua orang tahu toh, dia datang malam-malam bawa map gitu. Ya, minta mohon aku di semua orang tahu itu ya. Padahal calon dari partai ini sudah ada. Ya, pasangan calon sudah ada. Dan di tempat itu jadi kandang banteng gitu. Istilahnya siapapun yang dipilih oleh banteng menang, pasti menang. Ya, di daerah itu ya. Saya masih ingat dulu saya pernah bikin pabrik di Boyolali. Boyolali itu dekat sama Solo. Ya. Boyolali Solo itu merah semua. Artinya kalau pemilu pasti itu yang menang PDI Perjuangan daerah situ ya. Dulu waktu zaman Seno Samudro itu Bupati Boyolali, sementara Wali Kota Solo Jokowi. Ya, Jokowi sama Seno Samudro ini temenan. Nah dulu saya ketemu itu. Saya sering ketemu sama Seno Samudro. Dia menjabat 2 kali, Jokowi juga 2 kali. Di daerah itu siapapun yang diusung oleh PDIP menang. Ya. Lalu anak ini kita semua sudah tahu seperti itu. Ya tentu saja harus tunduk dong sama aturan partai. Nah, katanya sakit hati mak-mak kita nggak tahu juga. Itu kan versi dari luar sana. Lalu dalam beberapa bulan terakhir ini Ganjar dimunculkan. Pertemuan di tengah sawah. Semua sudah tahu sih sebenarnya itu. Ada Ganjar, ada Prabowo. Ya, siapa yang akan jadi presiden, siapa yang jadi wapres. Ya. Ya. Ya ada simpang siur. Tentu saja kalau presiden ya pasti Ganjar yang jadi presiden. Ya Prabowo jadi wapres lah. Itu semua orang berpikir seperti itu. Karena kan presidennya dari PDIP seperti itu. Terus pada waktu Ganjar deklarasikan capres PDIP Ganjar. Ini Ganjar ini pulang ke Solo satu pesawat sama presiden. Kurang lebih kan 1 jam itu. Ya di situ di briefing segala macam seperti itu. Lalu Prabowo datang. Ya seperti itu ya. Sampai sini sebenarnya clear, nggak ada masalah apa-apa. Dengan berjalannya waktu mau pemilihan wakil presiden, kok tiba-tiba muncul ya. Ini wali kota Solo mau dijadikan wakil presiden. Ini ide dari siapa? Terus adiknya juga jadi ketua partai instan toh, kayak Indomie gitu. Ya, hanya dalam beberapa menit ya, 2 hari jadi anggota langsung jadi ketua. Nggak tahu maksudnya apa itu. Ya kita ketawa aja. Kita ketawa aja. Dulu ngopi dulu. Kita ketawa aja Bapak Ibu. Tiba-tiba ada yang memasukkan apa itu? Uji materi atau apapun lah. Soal batasan umur. Ada 4. Kita juga udah nanya-nanya siapa sih yang punya kepentingan ini gitu. Itu ya biarin aja wong si wali kotanya itu yang Solo itu juga ngomong aku juga siapa yang mau minat jadi wakil presiden juga enggak kok seperti itu ya. Yang mengajukan 4 orang, 3 orang udah ditolak, disisakan 1. Tiba-tiba kemarin itu diokein ya.
Yang kena akibatnya siapa? Ya yang kasihan adalah itu, mahkamah jadi milik keluarga. Sekarang ini kalau disurvei, berapa kepuasan masyarakat terhadap presiden kita, saya rasa terjun bebas. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Beberapa kemarin ketika disurvei, berapa kepuasan masyarakat terhadap presiden kita? 80 sampai 90 lah, mungkin 80 sekian ya. Itu yang update. Kalau hari ini disurvei terjun bebas, pasti. Karena sekarang image itu sudah terbangun di masyarakat. Mahkamah, keluarga, bapak, emak, anak, paman, aktornya, keputusan bisa diatur, ya, tidak peduli rakyatnya muak, nggak peduli. Sekarang trending muak dinasti, apa itu namanya ya, kekuasaan dinasti, membuat dinasti ada di mana-mana, ya. Kan kasihan ya presiden kita ya. Saya juga tidak tahu ini siapa yang biangnya ini. Yang punya ide ini siapa? Ya. Pak, kalau benar itu idenya dari keluarga istana, waduh Pak, itu namanya moralnya terjun bebas Pak. Kalau betul ya. Tapi setelah kita analisis, lo PDI Perjuangan nggak punya ini kok, nggak punya kepentingan apa-apa, ya, wong umurnya kurang ya. Dulu saya termasuk yang memunculkan ide itu, ya, Ganjar, Gibran. Tapi setelah umurnya kurang kan, waktu itu kan gitu kan, umurnya kurang, sudah saya nggak pernah ini lagi. Oh iya umurnya kurang belum boleh gitu. Ternyata 40. Saya tanya-tanya, ternyata Gibran umurnya belum mencapai 40 ya. Saya pikir udah ya dulu tuh. Tapi kan udah ini, kalau dari wajahnya tapi kan ini sudah matang ini orang, nggak tahunya baru 36 ya. Seperti itu. Saya berpikir sudah bisa memenuhi kriteria, ternyata belum. Terus jadi siapa yang bermain ini? Yang rugi adalah keluarga presiden loh, ya. Kredibilitasnya betul-betul terjun bebas. Bayangin Pak, ya. Yang tadinya disanjung-sanjung sebagai masyarakat puas terhadap kinerja beliau, tiba-tiba ada stigma mahkamah keluarga dinasti, ya. Waduh ini ya, coba dibela dinasti itu kan kalau ditunjuk alah sudahlah ya, masyarakat juga nggak bodoh Pak, artinya haus kekuasaan, ya. Bahasa yang sekarang ada ya dinasti saja. Ya dinasti itu lebih, sekarang ini kalau dibilang haus kekuasaan nanti kayak apa haus gitu. Pakai dinasti. Kalau hari ini di survei ya, berapa kepuasan masyarakat, saya rasa terjun bebas. Besok adalah pengumuman, atau tepatnya hari ini karena ini sudah hari Rabu ya. Saya membuat tayangan ini kan dini hari, ini sudah hari Rabu. Besok pengumuman calon wakil presiden. Ini dari saya ini, Pendeta Henry Tandianta. Untuk ini semua yang paling pas itu semula ya, untuk mengawal Ganjar presiden ini akan terangkat lagi kalau yang sekarang presiden bersedia jadi wapres. Jadi mahkamah keluarga langsung hilang. Beliau bersedia ya tuh. Kalau saya berpikir ya, presiden yang sekarang ini andap asor orangnya. Ya toh malah enak itu. Loh Pak, presiden kok mau jadi wapres? Ya nggak apa-apa. Saya kan belum pernah jadi wapres gitu. Ya, kalau perlu jadi menteri ya toh. Aku pernah jadi gubernur tapi menteri kan belum. Kapan-kapan jadi menteri juga boleh ya, misalnya candaannya begitu. Untuk mengawal Ganjar ini kan diperlukan orang-orang yang betul-betul betul-betul bisa melanjutkan dari program dari presiden yang sekarang. Dan mudah-mudahan besok itu settingan semula bahwa Bapak Presiden bersedia menjadi wapres. Setidaknya untuk satu periode.
lalu nanti baru Gibran deh. Gibran 5 tahun lagi kan umurnya udah 41, udah cukup. Itu akan mengeliminasi ya. Tapi kalau tetap ngotot mau pakai skenario Prabowo, waduh wis itu Pak. Terjun bebas Pak. Panas setahun dihabiskan hujan sehari itu ya kayak gini. Gitu. Apa yang kita bangun selama bertahun-tahun, nama baik, reputasi baik, terjun bebas begitu ada stigma mahkamah keluarga, dinasti kekuasaan, terjun bebas langsung. Dan hari kemarin ya, hari Senin kemarin tanggal 16 itu dijadikan momentum loh, hari muak apa? Muak dinasti ya, mahkamah keluarga, hari muak dinasti. Ada deklarasinya di Juanda itu. Ya. Itu jadi momentum. Mahasiswa juga kalau ini diteruskan mahasiswa gerak saya rasa. Ya. Kalau bertujuan menciptakan chaos lalu biar 3 periode dari kemarin dirubah saja ya toh, dari jauh-jauh hari. Ya. Bukan seperti ini caranya. Dari dulu kan udah ngomong aku nggak berminat 3 periode. Mudah-mudahan besok ada solusi tidak membuat gaduh ya. Pertama adalah beliau bersedia jadi wapres atau plan B. Plan B ya Pak Prabowo udah aja jadi wakilnya Pak Ganjar, udah selesai. Ya, settingan semula. Pak Prabowo jadi wakilnya Ganjar ya. Itu sudah beres ya. Seperti itu. Tapi kalau tetap seperti ini ya saya ingin mengatakan bahwa panas setahun dihabiskan hujan sehari. Apa yang kita bangun selama 10 tahun ya, mencitrakan sebagai hebat atau baik atau dicintai rakyat, langsung terjun bebas. Ya, begitu nempel stigma yang namanya mahkamah keluarga. Ya, belum nanti berlanjut loh Pak. Ya, berlanjut loh Pak. Bagaimanapun juga PDI Perjuangan itu bisa interpelasi dan bisa impeachment loh. Masyarakat tahu loh. Ya, ya cukup beberapa ini aja ya, mungkin tambah lagi beberapa bisa loh. Beberapa pendukung yang lain dari partai ya. Itu bisa loh. Kalau sampai ya Indonesia ini ternyata dinasti kekuasaan didiamkan aja. Wah, gawat Pak. Gawat Pak. Ya. Ayo introspeksi diri ya. Semoga berita-berita yang dikeluarkan di luar itu semoga hoax gitu. Caranya bagaimana? Ya, caranya ya cuman ada dua sih. Prabowo jadi wapres. Ya, atau beliau yang presiden mau jadi wapres. Jadi kita Indonesia, kita Pancasila, yuk damai-damai saja, jangan bikin gaduh gitu. Jangan bikin chaos ya. Kita damai saja, saling bersatu saja. Salam Pancasila, merdeka. Ganjar. That's it.